Pak Ade lupa belum diupload yang dua pekan lalu ya. Pertemuan dua yang kemarin belum ada Pak Ade upload di YouTube. Nanti Pak Ade upload di YouTube. Diam dong, San. Iya. Masa mah suka di otak-atik Iya. Yang dimatikan nanti hanya speakernya saja. Ya. Kalau untuk kameranya tetap dinyalakan, jadi speakernya yang gambar mic itu nanti disilang. Ya, namanya di mute. Supaya apa? Supaya nanti penjelasan atau pematerian yang Pak disampaikan mengenai materi pembelajaran hari ini bisa tersampaikan dengan jelas ke anak-anak solid sekalian. Ya. Tuh, ya. Yuk, kita tunggu teman-teman yang lain hadir ya. Nanti kalau teman-teman lain sudah hadir, kita mulai. Siapa itu? Pendra juga sudah hadir ya. Pendra sudah hadir. Kita sambil menunggu yang lain ya. Arfan enggak. Gazi kameranya nyalakan, Gazi. Divar juga. Iyo, Arfan. Kamera nyalakan ya. Nah, iya, Iqbar sudah gabung. Terima kasih Iqbar. Alhamdulillah. Ya. Sambil menunggu yang lain ya. Sekarang sudah ada yang hadir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 yang hadir. Hari ini sudah ada 17 yang hadir. Nanti kita tunggu beberapa menit lagi untuk kita memulai sambil menunggu yang lain. Coba Pak Ade mau nanya sambil merekap ya atau mereview dari materi minggu lalu. Nanti kita sampai jam 10 ya, biasa. Sampai jam 10. Iya, selesai jam 10. Jadi kita mulai itu jam 8 untuk pengondisian, kurang lebih sampai jam setengah 9 maksimal. Kalau misalkan sekitaran udah banyak yang udah hadir, nanti kita mulai. Ya. Pak Ade mau mereview dulu pekan lalu. Nih, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai satuan meter, ya. Konversi atau perubahan satuan meter yang urutannya dari kilometer sampai ke milimeter, ya kan, di subtema 2. Nah, adakah yang bisa jawab kalau misalnya nih jarak dari rumah Pak Ade ke sekolah itu adalah 7 km. Kira-kira kalau 7 km dirubah menjadi meter sama dengan berapa? Angkat tangan yang bisa jawab. 7 km menjadi. Siapa angkat tangan? Yang bisa jawab angkat tangan. 700. Kurang tepat. Oh, Faris berapa Faris? Meter. Berapa? 7.000 meter. Iya, 7.000 meter ya. Kenapa 7.000 meter? Karena dari kilometer ke meter itu turunnya berapa tangga? Turunnya berapa tangga? 3. Turunnya adalah 3 tangga. Nah, 3 tangga itu berarti setiap turun 1 tangga ditambah nolnya 1. Turun 2 tangga tambah nolnya 2. Turun 3 tangga nolnya tambah 3. Jadi 7.000 meter. Sekali lagi kita ulas lagi ya materi yang minggu lalu. Kalau dari rumah Pak Ade ke Gerage Mall itu jaraknya adalah 12 km. Berapa meter? Kalau dimeterkan jadi berapa meter? 12 km sama dengan berapa meter? Ya, Iqbar, berapa Iqbar? 12.000. Oh iya, betul. 12.000 meter ya. Jadi ketika kilometer berubah menjadi meter itu turunnya adalah 3 langkah atau 3 langkah ya. Ketika turun itu ditambah nolnya, kalau naik nolnya dikurangin. Ya, sekarang kalau dari rumah Pak Ade itu ya
mau ke Bandung. Mau ke Bandung itu jaraknya adalah 120.000 meter. Berapa kilometer berarti kalau dikilometerkan? 120.000 meter sama dengan berapa kilometer? Ayo. Kalau turun itu nolnya bertambah, kalau naik itu nolnya berkurang. Setiap naik satu tangga, nolnya berkurang satu. Dua tangga, nolnya berkurang dua. Tiga tangga, nolnya berkurang tiga. Berarti kalau 120.000 meter itu sama dengan berapa kilometer? Iqbar, berapa Iqbar? 1,2. Apa? 1,2. 1,2. Nah, kurang tepat. Siapa lagi yang mau jawab? Oh, Vendra. Vendra berapa Vendra? 120. Wah, betul. Iya, jawabannya adalah 120. Nah kan, karena kan 120.000 itu nolnya ada 5, ya kan? Kemudian naiknya 3 tangga itu setiap satu tangga nolnya hilang satu. Kalau naik 3 tangga berarti nolnya hilang 3. Berarti hanya 120 kilometer. Alhamdulillah sudah bergabung, ada Jelatan, Atan ya, ada Zikra juga sudah bergabung. Kemudian nanti ada Rashid Asyadat Asyami lagi connecting juga, kita tunggu ya. Oh ya, Fergi sudah sembuh ya. Minggu lalu Fergi lagi kurang baik ya. Salam. Kita belum mulai, kita mereview dulu pertemuan pekan lalu mengenai satuan meter. Ya, yang pertemuan minggu lalu mengenai satuan meter di subtema 2. Nanti hari ini kita belajar subtema 3. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Nanti kita tunggu ya. Sekarang sudah ada 20 orang yang sudah bergabung ke dalam Zoom meeting ini, pertemuan ini. Ya, kelas kita sekarang menjadi 28 siswa, yang tadinya 27, sekarang 28. Ada Kio yang kembali lagi ke AST Said Islam Al-Farabi. Mungkin teman-teman semua, anak-anak semua sudah pada kenal ya sama Kio ya. Barangkali yang belum kenal, boleh saya hello dulu tuh sama Kio. Kio nama panjangnya MD Far itu. MD Far itu adalah Kio. Boleh saya hello dulu sama teman-temannya. Atau Kio boleh Kio say hello dulu sama teman-temannya, memperkenalkan diri biar teman-teman yang belum kenalnya tahu. Tok Kio, boleh Kio ngomong bentar. Tok. Ayo Kio. Nah, Kionya malu-malu. Kionya malu-malu. Sudah tidak apa-apa. Ayo. Sekarang sudah ada 20 orang ya yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi. Nanti 2 menit lagi kita mulai ya. 2 menit lagi kita mulai. Persiapkan buku tulisnya, buku subtema 3, tema 3C-nya. Dan mulai dibuka di subtema 3. Ya. Subtema 3. Dibuka ya, subtema 3. Ya, sebentar. Ya. Gazi jangan sering ngetik ya. Jangan sering ngetik ya. Jadi anak-anakku sekalian jangan sering untuk mengechat kalau tidak ada yang penting. Mengechat ketika bertanya saja, jangan dianggap bercanda ya. Jadi kita belajarnya serius tapi santai. Ketika mau bertanya, ketika itu boleh dalam diketik ya. Kalau bertanya boleh diketik, tapi jangan buat mainan ya. Ya apa namanya tuh kolom chatnya. Nanti kalau buat mainan nanti chatnya Pak ditutup nih, jangan ada yang bisa ngechat nantinya. Ya, baik ya. Nanti apa namanya fitur dari kolom chat ini bisa kalian gunakan ketika nanti untuk bertanya dan menjawab soal yang ada dalam buku supaya Pak Ade juga mengerti apa yang kalian tuliskan. Ya. Nanti kita mulai ya. 1 menit lagi mulai ya. Di jam 8 lebih 18 menit kita mulai ya. Dan dulu Pak De buka WA dulu ya di ini ya, di PC-nya. Supaya nanti kalau ada informasi di WA mengenai tugas tambahan pekan ini bisa terlihat. Ya, ini lagi connecting WA-nya.
Bentar ya. Sudah buka? Oh, ada Rafa juga udah gabung tuh. Alhamdulillah Rafa. Berarti sudah ada 21 orang yang sudah gabung. Ada satu lagi menunggu nih, namanya Unknown. Nggak tahu siapa nih. Tidak dikenal. Tidak dikenal ya, nanti ditunggu ya. Tidak dikenal, lagi proses. Semangat ya untuk pekan ini ya, belajarnya ya. Iya. Nah, Iya. yang setoran taksinya sama Pak Ade ditunggu nanti setelah taksi ini, setelah pelajaran pertemuan online ini nanti kirim taksi ke Pak Ade, jangan lupa. Ya. Iya. Yang ke Pak Eko juga sama, jangan lupa ya, kirim taksinya. Oke. Bentar, Pak Ade buka WA dulu nih, kayaknya udah connect. Ada, sambil menunggu buka WA, kita ini dulu yuk, dibuka pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurina waddin ashabatul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Kedengeran, Pak. Kedengeran enggak suara Pak Ade? Dengeran, Pak. Dengeran. Baik. Nah, alhamdulillah pada pekan ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran online kelas 3B. Sebentar, Pak Ade unmute-in dulu ya. Di mute semua dulu nih suaranya. Ya. Ada bakpao ternyata. Enggak, suaranya enggak ini. Nah, suaranya Pak Ade mute dulu ya, semuanya ya. Suara sih. Nah dulu. Yang belum di mute suaranya di mute dulu. Suaranya di itu ya. Nah, sudah baik. Sudah agak tenang nih. Nah, kita lanjut ya. Nah, alhamdulillah pada pekan ini kita akan belajar mengenai subtematika di buku 3C ya. Jadi, kita perhatikan baik-baik nanti materinya. Di subtematika ini kita akan belajar mengenai yang namanya perubahan wujud benda. Ya. Nah, nanti kita akan belajar. Sudah dibuka di subtematikanya? Bukunya? Sudah. Baik, ya. Kita buka di subtematika. Sebentar. Ya. Itu Sudah. Nah, kita lihat di halaman yang awal subtematika, yang di subtematika di halaman pertama. Itu ada judulnya benda di sekitarku, perubahan wujud benda. Ya. Suara Pak Ade jelas ya? Halaman berapa? Di halaman 81. Buka di halaman 81. Halaman 81 dibuka. Oke. Halaman 81 dibuka ya. Sudah? Sudah. Nah, baik. Sekarang Pak Ade spotlight dulu ya, biar nantinya yang terjelas gambarnya Pak Ade. Nah, siap. Baik. Nah, di halaman 81 itu kita akan mulai di pelajaran namanya perubahan wujud benda. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, itu ada gambar apa berubah menjadi apa. Coba, yang pertama itu ada gambar air.
gambar air berubah menjadi es batu. Nah, di situ ada yang namanya perubahan wujud benda. Dari yang tadinya air itu bentuknya cair, kemudian berubah menjadi es batu yang bentuknya padat. Artinya, perubahan wujud benda itu salah satunya adalah membeku. Ya, itu adalah contoh salah satunya adalah air yang berubah menjadi es batu, itu contohnya adalah membeku. Kemudian di bawahnya ada gambar coklat, ya, coklat yang menjadi coklatnya mencair. Nah, itu adalah perubahan coklat padat menjadi coklat cair. Artinya itu coklatnya mencair. Ya. Kemudian ada lagi yang di bawahnya, itu air yang mendidih, dipanaskan. Kemudian ada asapnya di atasnya, ada uap. Artinya itu adalah perubahan wujud benda air yang menguap menjadi gas. Ya, menjadi gas atau yang namanya menguap. Nah, sebelum ke situ, perubahan wujud benda itu yang pertama, ya, nanti Pak Ade tontonin video mengenai perubahan wujud benda. Kalau koneksi internetnya bagus, nanti Pak Ade lihatkan ya. Kalau misalkan tidak bagus, nanti Pak Ade kirim saja videonya. Ya. Ya. Sampai sini ada yang tanyain dulu nggak mengenai perubahan wujud benda? Paham? Sudah paham ya? Ada yang tanyakan? Ada tanyakan nggak? Baik. Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oh ya, Iva sudah gabung nih. Alhamdulillah, sudah banyak yang gabung. Ada 22 anak yang gabung. Dari 28. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, kita Pak Ade bacakan di bawahnya nih. Pernahkah kalian memperhatikan mengapa es bisa menjadi cair dan coklat meleleh? Pernahkah kalian memperhatikan air yang dimasak akan mengeluarkan uap air? Air yang didinginkan akan membeku pada suhu tertentu. Nah, ada benda yang berubah wujud dan bisa kembali ke wujud asalnya. Akan tetapi ada pula benda yang berubah wujud dan tidak kembali seperti semula. Berbagai perubahan wujud tersebut terjadi jika diberi perlakuan terhadap benda tersebut. Misalnya dengan dipanaskan, didinginkan, atau dibakar. Nah, ada pula benda-benda yang dipanaskan justru membeku, seperti telur yang direbus. Ketika belum dipanaskan, telur tersebut berwujud cair. Setelah mengalami perlakuan dengan dipanaskan, maka kulit telur tersebut menjadi padat. Ya. Apakah kalian pernah mengamati pengharum ruangan yang berbentuk padat? Ya. Oh, pengharum ruangan kan? Stella tuh, kan padat ya? Ya. Nah, lama-lama kan itu menjadi hilang. Menjadi tipis, hilang. Kenapa itu? Nah, setelah itu namanya penguapan. Ya. Atau namanya menyublim. Menyublim itu perubahan dari benda padat berubah menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus. Kalau kalian tahu itu namanya karbol yang biasa di kamar mandi tuh. Yang buat ngilangin kecoa-kecoa itu namanya karbol, itu namanya kapur barus itu ketika didiamkan lama-lama dia akan menghilang. Kenapa? Karena dari benda padat berubah menjadi gas atau nama itunya menyublim. Ya. Sekarang kalian tuliskan dulu di buku tulis buat memahamin. Ya, memahamin ada buku tulis, siapkan ya. Ada berbagai perubahan wujud benda yang harus kalian pahamin. Ya, tulis dulu. Nomor 1. Tulis. Cair menjadi padat sama dengan cair menjadi padat sama dengan pada ketik ya. Di mana tulisnya? Di buku tulis. Ada kan buku tulisnya? Cair menjadi padat itu sama dengan membeku.
buku. Tuh, udah ditulis di chat ya. Kemudian nomor 2-nya adalah padat menjadi cair sama dengan mencair. Ya. Tuh. Nomor 3, tulis ya, ada di chat tuh. Dibuka kolom chatnya biar akan kelihatan tulisannya. Ya. Itu padat bukan paat ya, maaf ya. Ya, ditulis di buku tulis. Udah 1 sama 2 sudah ditulis? Ya. Ya. Nomor 3 adalah dari cair menjadi Belum. gas sama dengan cair menjadi gas itu apa? Ada yang tahu? Menguap. Nah, 4-nya adalah dari gas menjadi cair itu sama dengan mengembun. Nah, embun pagi itu berawal dari udara yang dingin. Ya, ditulis. Ditulis ya. Seno ditulis di buku. Di buku tulis. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa sambil menghafalnya. Ketika nanti ada soal, itu kalian sudah hafal mengenai perubahan wujud bendanya. Ya, ditulis di buku tulis ya. Ya, Pak. Perubahan wujud benda itu ada 6. Nanti Pak ditulis semua. Yang kelima adalah padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Nomor 4 tadi apa, Pak? Nomor 4, gas Belum menjadi nomor 4. cair. 4 itu gas menjadi cair sama dengan mengembun. Ya. Gas, yang nomor 4 gas yang menjadi cair. Iya. Nomor 4, gas menjadi cair sama dengan mengembun. Ajar kalau yang gitu. Itu sama ayamnya. Sambil ditulis ya. Kita santai saja, yang penting serius ya. Nah, jadi kalau yang nggak bawa ditulis di itunya aja tuh. Di gambar di halaman 81 tuh boleh. Kalau yang nggak bawa bukunya ditulisnya di halaman 81. Nanti Pak Ade ulang lagi ya. Pak Ade ulang lagi nih. Yang ini ada. Nih, nomor 1, cair menjadi padat sama dengan membeku. Yang ini tuh ada, yang itu yang nggak ada. Ya. Yang nomor 2, padat menjadi cair sama dengan mencair. Dan yang nomor 3, cair menjadi gas sama dengan menguap. 4, gas menjadi cair sama dengan mengembun. Kalian di halaman 81 ya, masih di halaman 81. Kalau nggak bawa bukunya, ditulis aja di halaman 81 tuh, yang digambar tuh, di tengah-tengahnya tulis itu boleh. Yang kelima itu padat menjadi gas sama dengan menyublim. Ya. Kemudian nomor 6, gas menjadi padat sama dengan mengkristal. Ya. Paham ya? Suara Pak Ade jelas nggak? Padat menjadi apa, Pak? Tadi nomor 5? Padat menjadi gas. Padat. Sama dengan? Nomor 5, padat menjadi gas sama dengan menyublim. Baik, sudah semua? Kalau sudah, angkat jempolnya. Yang sudah, angkat jempolnya. Baik. Nah, Ade mencontohkan dulu ya beberapa contoh
benda yang perubahan wujud benda. Yang pertama itu cair menjadi padat. Cair menjadi padat itu banyak sekali di sekitar kita benda-benda yang tadinya cair menjadi padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Es batu itu adalah cair, benda cair yang menjadi padat, ya kan? Nah, itu adalah contoh perubahan membeku. Ada juga contoh perubahan wujud benda membeku adalah ketika kalian membuat agar-agar atau puding. Agar-agar atau puding itu kan awalnya adalah cair ketika dipanaskan, kemudian didiamkan, dicetakkan, dan akan membeku. Itu adalah contoh benda cair menjadi benda padat. Ada juga di nomor 2, contoh selanjutnya adalah dari benda padat menjadi benda cair. Itu sama seperti yang tadi, yaitu es batu yang mencair karena suhu di luarnya panas. Itu akan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Ada juga ketika kalian menyalakan lilin. Lilin yang dipanaskan itu adalah contoh perubahan wujud benda padat menjadi benda cair atau mencair, itu lilin. Ya. Kemudian contoh yang nomor 3 adalah benda cair menjadi benda gas, yaitu menguap. Nah, itu kalian bisa mempraktikannya ketika kalian melakukan memasak air. Nah, memasak air itu adalah, kan tadinya air kan cair kan ya. Kemudian dipanaskan oleh menggunakan kompor. Nah, itu akan ada asapnya kan di atasnya. Nah, asap di atas itu adalah penguapan dari air yang panas. Itu adalah contoh dari cair menjadi gas. Ya. Kalian bisa membuktikannya menggunakan air panas saja. Air panas taruh di botol atau di gelas, kemudian di atasnya ditutup. Pasti di tutupnya itu akan ada becakan air kan, itu karena adanya uap. Atau cara gampangnya ketika kalian menggunakan face shield, kemudian face shieldnya dipakai di muka, kemudian kalian mengeluarkan nafas. Nah, pasti di face shieldnya ada bekasnya kan ya? Benar nggak? Kalau iya, angkat jempolnya. Nah, ya kan? Nah, itu adalah contoh perubahan dari benda menguap itu cair menjadi gas. Ada juga nomor 4, contoh dari gas menjadi cair. Nah, contoh dari gas menjadi cair itu ketika embun pagi. Kalian lihat di daun-daun itu ketika ada airnya di ujung daunnya, itu bukan semena-mena daunnya itu mengeluarkan air, bukan. Tetapi itu dari udara yang tadi malam yang dingin, kemudian dia akan berubah karena suhunya dingin, udaranya dingin. Jadi udara itu akan berubah menjadi air yang ada dalam pohon-pohon tersebut, di daun-daun itu. Nah, itu namanya mengembun. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di contoh nomor 5. Padat menjadi gas atau menyublim. Nah, itu contohnya adalah pada es kering. Kalian pernah lihat es kering? Ya. Nah, tahu nggak es kering? Es kering itu kalau contohnya di makanan itu yang lagi viral beberapa minggu yang lalu mengenai snack yang berasap tuh. Tahu yang snack berasap? Ketika dimakan itu ada asapnya, padahal tidak ada panasnya. Nah, itu adalah contoh perubahan padat menjadi gas, yaitu es kering itu kan terbuat dari karbon dioksida dan nitrogen, kemudian kering dan akan mengeluarkan asap. Nah, itu es kering, itu biasa digunakan di medis-medis. Ya. Kemudian ada juga di nomor 6, gas menjadi padat. Gas menjadi padat itu adalah mengkristal. Nah, itu mengkristal. Contohnya ya, jadi mengkristal. Biasanya itu dari gas-gas itu akan dikristalkan menjadi padat. Nah, itu adalah beberapa contoh. Masih di halaman 81 ya. Itu adalah beberapa contoh dari perubahan-perubahan wujud benda. Ya. Nah, sekarang kalian dibuka di halaman 82. Ya. Halaman 82. Sudah dibuka?
Nah, di halaman 82 itu ada bacaan mengenai mencair. Ya. Nah, itu ada bacaan mencair. Alhamdulillah ada Fes sudah bergabung. Terima kasih Fes sudah bergabung. Yang lainnya juga apa namanya? Ahsan. Yang menggunakan kata sanes itu Ahsan, nyalakan kameranya. Ya, dimohon untuk serius dalam melakukan kegiatan ini. Ya, jangan bercanda ya. Jadi yang dimatikan hanya mikrofonnya saja, kameranya tetap menyalakan. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, sudah dibuka halaman 82, kalau sudah angkat jempolnya. Ya, sip. Kalau sudah kita dilihat di halaman 82. Yuk. Pak Ade pengen dengar yang membaca adalah siapa ya? Abi. Abi dulu. Ya, nanti gantian ya. Abi baca. Abi silakan dibaca di halaman 82. Nyalakan speakernya. Yang lainnya matikan speakernya kecuali Abi. Mangga Abi dibaca. Satu paragraf aja sampai beli. Silakan. Sampai mana Ustaz? Sampai beli. Sampai beli. Ya. Silakan. Mencair. Hari ini udara sangat panas. Susan, Ika, dan Sofia merasa sangat kehausan. Mereka pun membeli es krim di tukang es krim keliling. Kemudian mereka mencari tempat duduk untuk menikmati es krim yang mereka beli. Ya, baik. Selanjutnya dibaca oleh Fes. Ya, barisan kedua apa? Dari Susan sampai mencair. Silakan. Ini dari Susan sampai mencair. Silakan dibaca. Susan, Ika, dan Sofia memakan es krim dengan nikmat. Berapa saat kemudian es krim mereka mulai mencair. Ya, terima kasih. Selanjutnya dibaca oleh Atan. Atan baca dari mengapa sampai Sofia. Kacamata udah cuci dulu. Mengapa es krimnya menjadi cair ya? Baca. Menjadi cair yang tanya Susan. Habiskan es krim sebelum mencair, mau ujar Ika. Adakah benda-benda lain yang dapat mencair karena panas selain es krim? Tanya Sofia. Baik, selanjutnya Pendra baca dari ada sampai dipanaskan. Nyalain dulu speakernya. Pendra nyalain dulu speakernya. Nggak kedengeran. Yang pengajian aja kalau ditonton. Ada coklat, margarin, dan besi juga bisa mencair jika dipanaskan dengan suhu tertentu, jawab Ika. Terus? Mereka asik menghabiskan es krim masing-masing. Kini mereka menjadi tahu bahwa ada beberapa benda yang mencair jika dipanaskan. Ya, baik. Tadi sudah dibaca ya oleh teman-teman kita semua. Sekarang lihat nomor 1. Peristiwa apakah yang dibicarakan Susan, Ika, dan Sofia pada wacana mencair? Peristiwa apa? Mencair. Peristiwa apa? Krim mencair. Ya, peristiwa es krim mencair atau mencair ya. Atau peristiwa benda mencair. Tulis. Peristiwa benda mencair. Di situ ya, tulis. Nomor 1. Iya. Ya. Udah. Es krim mencair. Ya. Kalau sudah, angkat jempolnya. Yang sudah, angkat jempolnya. Nah, bagus. Ya. Kalau Aksan sama Rafa pakai jempolnya pakai itu, pakai stiker. Oke, sudah. Baik, kalau sudah kita lanjut nomor 2. Mengapa es krim, coklat, dan margarin dapat mencair?
Mengapa? Ada yang bisa jawab angkat tangannya? Rafa Raditya jawab. Karena terkena sinar matahari atau panas. Iya, betul. Jawabannya karena terkena sinar matahari atau panas. Boleh. Nah, itu ya. Jadi benda-benda mencari itu karena suhu di luarnya itu panas. Contohnya karena terkena sinar matahari atau karena panas. Contohnya es batu. Kalau es batu ditaruh di freezer tetap jadi es batu karena dingin, membeku. Tapi kalau es batu ditaruh di tempat yang panas, di luar aja kena cahaya matahari, lama-lama membeku, mencair maksudnya. Yang sudah biasa angkat jempolnya. Jempol yang sudah. Mantap ya. Hari ini alhamdulillah nih banyak yang ikut nih. Sudah ada 23 orang. Berarti ada 5 orang yang belum bisa hadir tapi tidak apa-apa. Ya, yang lain mudah-mudahan bisa bergabung di lain waktu. Sekarang kita fokus dulu. Lanjut, sekarang di nomor 3. Tuliskan benda-benda lainnya yang mengalami proses mencair. Selain es krim, ada apa lagi yang benda mencair? Batu. Hah? Batu. Batu, Kak. Es batu, apa lagi? Mentega atau margarin, apa lagi? Coklat, apa lagi? Keju bisa mencair nggak keju? Lilin. Keju ada yang lilin atau besi bisa. Tuliskan. Tadi ada es batu, ada coklat, ada margarin, ada besi, ada lilin. Tulis. Oh, silakan. Ya, tulis ya. Lin bisa kan? Kalau sudah angkat jempolnya. Sudah, sekarang nomor 4. Apakah proses mencair juga terjadi pada logam? Bisa, Kak. Terjadi enggak pada logam mencair? Bisa. Kita lihat, kalau kalian pernah lihat proses pembuatan panci atau pembuatan logam-logam yang lain itu adalah dari logam yang dipanaskan, kemudian mencair dan dicetak sesuai dengan cetakannya. Nah, itu jadi logam itu bisa mencair ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Ya. Kalau kalian pernah melihat pandai besi atau kalian pernah melihat orang-orang yang membuat panci gitu, itu adalah dari logam. Logam dulu dibuat, dipanaskan, kemudian dicetak ke panci, ke cetakan panci, dan itu akan membuat menjadi panci. Atau kalian pernah lihat orang membuat emas, cincin, gelang dan sebagainya, itu dari emas yang tadinya bentuknya padat yang tidak beraturan, dipanaskan, cair dan dicetak. Nah itu. Jadi logam juga bisa dipanaskan dan bisa mencair artinya. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Tadi nanti cari dulu ya. Ini nih kalau misalkan sekolah mah Pak Ade tuh udah punya ide tahu kalau misalkan sekolah tuh kita membuat es krim atau agar-agar sebenarnya. Cuman karena kondisinya begini ya kita nggak bisa ke sekolah, jadi itu nanti kita tunda dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berangkat ke sekolah dan dibolehkan berangkat. Kita akan mempraktikkan itu, membuat agar-agar atau puding atau bisa membuat es krim. Itu nanti kita praktek yang namanya perubahan wujud benda. Ya. Sekarang halaman 90. Halaman 90 kita akan mengenal yang namanya timbangan. Halaman 90. Halaman 90. Sudah? Baik, kalau sudah, kita lihat. Yuk. Di atas dulu, ayo eksplorasi kita lihat.
Yang ayo eksplorasi itu. Belum. Yang nomor kegiatan 1. Apa judul wacana di atas? Coba kita lihat judulnya apa di halaman 89. Judulnya apa? Membuat es krim. Iya, membuat es krim. Tulis membuat es krim di nomor 1. Membuat es krim, tulis jawabannya. Tulis membuat es krim. Dah. Kalau 2 angkat jempolnya. Ya, sip. Mantap. Halo sayang. Sekarang nomor 2. Apa tujuan dari praktik membuat es krim? Dilihat di halaman 89. Mungkin udah mana tuh? Dari 28. Jauh Ustaz, jumlahnya gue. Kita mau biasa. Nah, udah apa sudah tujuannya? Tujuannya biar bisa makan. Tujuannya tuh untuk membuktikan adanya perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat atau perubahan wujud benda membeku. Oh, ditulis ya. Ini pada sebutkan nih. Pada sebutkan nih. Untuk membuktikan adanya perubahan wujud benda. Untuk membuktikan perubahan wujud benda. Udah? Baik, nomor 3. Kapan pelaksanaan kegiatan membuat es krim? Pada hari Rabu. Pada hari apa? Rabu. Iya, tulis pada hari Rabu. Ya, nomor 3 tulis pada hari Rabu. Hari Selasa. Nomor 4, di mana kegiatan membuat es krim dilaksanakan? Di mana? Di kelas. Di kelas, iya betul, di kelas. Tulis. Udah? Sekarang nomor 5. Bagaimana perasaan Salman dan teman-teman saat melakukan praktik membuat es krim? Perasaannya bagaimana? Senang, betul, senang. Senang, betul. Ya. Dah. Baik. Sekarang kita lanjut di kegiatan 3, mengenal timbangan. Kita lihat, itu ada beberapa timbangan, ada 9 timbangan di halaman 90 dan 91, dan ada keterangannya di bawahnya di halaman 91, tulisan timbangan-timbangannya. Kita lihat, di halaman 90 di gambar pertama, itu adalah timbangan apa? Timbangan badan. Iya, betul. Yang pertama adalah timbangan badan. Tulis, timbangan badan. Rafa sama Ahsan jangan mengetik-ngetik terus ya. Rafa atau Rehan ya. Kita fokus belajar. Nanti Pak Ade tutup nih chatnya nih. Nanti nggak ada yang bisa ngechat nanti. Dah.
Sekarang yang warna merah timbangan apa itu? Timbangan kue. Ya, betul. Timbangan kue. Yang warna merah timbangan kue. Ya. Kemudian sampingnya itu timbangan apa? Dacin. Timbangan dacin. Betul. Timbangan dacin. Yang panjang itu ya. Timbangan dacin itu biasanya untuk di rotan-rotan gitu. Ya, di baik rotan. Selanjutnya yang bawah, di bawahnya timbangan badan itu timbangan apa? Timbangan neraca. Itu timbangan neraca. Nah, timbangan neraca itu. Timbangan apa? Ya. Terus di bawahnya yang warna merah timbangan apa itu? Sering kalian lihat tuh? Timbangan warung. Timbangan warung. Iya, timbangan warung. Terus sebelahnya timbangan apa? Timbangan beras. Beras. Timbangan? Beras. Iya, betul. Timbangan beras. Nah, sudah pada paham ternyata ya. Hebat. Selanjutnya di halaman 91, itu yang warna kuning, timbangan apa? Timbangan bayi. Iya, timbangan bayi. Selanjutnya sebelah timbangan bayi, timbangan? Timbangan digital. Iya, timbangan digital. Sampingnya timbangan digital yang terakhir apa? Timbangan gantung. Iya, timbangan gantung. Sudah pada paham ya. Nah, ini adalah jenis-jenis timbangan. Mengapa kita belajar timbangan? Nanti akan ada materi mengenai timbang menimbang. Ya. Nanti ya akan ada materi mengenai timbang menimbang atau mengukur timbangan. Kalau kalian nih membeli beras itu menggunakannya apa? Satuannya. Kalau beli tuh, misalkan Bu beli beras 1 meter apa 1 kilo? Kilo. 1 kilogram. Iya, betul. Nah, berarti ketika kita menggunakan timbangan-timbangan ini, kita akan menggunakan yang namanya satuan berat. Ya, satuan beratnya adalah kilogram. Ini kenapa ini? Kok pada diem? Suara pada kedengaran nggak? Sebentar. Ini ngehangnya. Sinyalnya apa? Nah, Apa ada? nah, baik. Maaf tadi ini apa wifi-nya tiba-tiba mati di hotspot di laptop Pak Ade-nya. Jadi tadi pas Pak Ade mau itu nggak connect. Ya. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ya. Yuk. Nah, kalau kalian membeli sesuatu di warung yang itu bentuknya beras atau minyak, itu pasti bilangnya adalah gram ya. Misalkan beli setengah kilogram gitu. Nah, artinya kalau satuan berat itu adalah menggunakan kilogram. Nah, itu sama urutannya ya. Kilogram itu urutannya sama seperti dari yang kemarin yaitu tentang kilometer. Ketika turun itu akan ditambah nolnya dan ketika naik akan dikurangi nolnya. Kita buka selanjutnya di halaman mengenai kilogram ya. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? 98. Halaman berapa, Pak? 98. 60 berapa? 98. 68. 98. Oh, 98. Halaman 98 dibuka. Dah. Nah, yang paling bawah tuh kegiatan menghitung berat.
Yuk, kita lihat ya kegiatan menghitung berat. Kita lihat dulu mengenai ini ya. Masih ingatkah kalian tentang hubungan satuan baku untuk mengukur berat? Ya, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kilogram itu logonya adalah kg, ya. Ya, jadi 1 kilogram. Ya. Nanti 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan berarti kalau 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, baik, paham ya. Sekarang kalau gitu kita lihat di halaman 99 yang nomor 1. Kita lihat 99 yang nomor 1 kita lihat. Ibu ingin membuat kue. Ibu membeli 1 kilogram telur, 500 gram terigu, dan gula 2 kilogram. Berapa gram belanjaan ibu? Coba, berarti dirubah menjadi gram semua. Kita lihat. Coba. Kalau 1 kilogram sama dengan berapa? 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian kalau 500 gram sama dengan berapa kilogram? Berapa gram? 500 gram berapa gram? 500 gram berapa gram? Tetap dong, tetap 500 gram. 500 maksudnya. Nah, selanjutnya kalau 2 kilogram berapa gram? 2000. Iya. 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Nah, kemudian dijumlahkan 1000 gram. 1000 gram, 1000 ditambah 500 Hasilnya 3500 gram. Sama dengan berapa? 3500 gram. Iya, betul. Jawabannya adalah 3500 gram. Dari mana? Harus dilengkapi nulisnya. Lihat di chat ya. Yang Pak Ali tuliskan nih. Tuh, jadi tulis. Hasan, jangan ngetik-ngetik yang tidak baik ya. Nanti pada ini nih, absennya nih. Kameranya dinyalakan. Nomor 1, Pak. Iya, nomor 1 ditulis tuh, ada di chat. Ya, berarti dari awal Pak Ali tulis tuh ya. Ditulis semua ya. Ya, tulis semua ya. Coba lihat di chat. Sudah? Kalau sudah, nomor 2 sekarang. Susan akan menjemur pakaian. Susan menimbang pakaian di ember seberat 6 kg. Nah, kemudian pakaian dijemur. Setelah pakaian kering, ternyata beratnya hanya 3 kg. Berapa gram selisih berat tersebut? Berarti kita hitung dulu yang pertama. Selisih itu artinya ditambah apa dikurang? Dikurang. Nah, dikurang berarti kita lihat dulu sebelum dijemur berapa gram. Sebelum dijemur itu berapa kilogram di situ? 6 kilogram. Berarti sama dengan berapa gram? 6.000. Iya, 6.000 gram. Kemudian setelah dijemur itu jadi berapa kilogram? 3 kilogram itu berapa gram? 3.000. 3.000. Nah, sekarang selisih itu ditambah apa dikurangin? Dikurang. Nah, dikurangin. Berarti berapa dikurangi berapa? 6.000. 6.000 dikurangi 3.000. Iya. 6.000 dikurangi 3.000. Sama dengan 3.000. Bisa ya, 3.000. sama dengan 3.000 gram. Tuh, Pak Ari tulis di chat tuh. Berarti 6 kilogramnya berubah menjadi gram, yaitu 6.000 gram. Kemudian 3 kilogramnya berubah menjadi gram, sama dengan 3.000 gram.
Karena menghitung selisih, selisih itu artinya berkurang atau dikurangin dari yang besar dikurangi yang kecil, itu namanya selisih. Jadi kemudian 6.000 dikurangi 3.000 sama dengan 3.000 gram. Sudah tulis ya, yang udah jempolnya angkat. Hebat, anak-anak solih, keren. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita lihat halaman 102. Halaman 102 dibuka. Yuk, sudah dibuka halaman 102? Coba. Sudah. Kita lihat nomor 1. Dibaca oleh Hamas. Nomor 1 Hamas baca. Salman membeli kerupuk seberat 1 kilo. Salman berapa? Gram. Halaman 102. Hamas baca, Hamas. Beli kerupuk seberat 1 kilogram. 500 gram berapa gramkah berat kerupuk yang dibeli Salman? Nah, Salman membeli kerupuk seberat 1 kilogram, 560 gram. Berapa gramkah berat kerupuk yang dibeli Salman? 1.500 kilo. Ya, betul. 1.560 gram. Jawabannya adalah 1.560 gram. 1.560 gram. Dari mana bisa begitu? Yaitu dari 1 kilogram dirubah menjadi gram sama dengan 1.000. Kemudian 560 gram kan sudah gram, berarti tidak usah dirubah. Tinggal dijumlahkan saja. 1.000 ditambah 560 sama dengan 1.560 gram. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 Pak Ade minta yang baca adalah ini Arfan. Baca nomor 2 ya Arfan. Lainnya perhatikan dulu, diam dulu ya. Arfan baca nomor 2. Kita membeli manisan pepaya seberat 2 kilogram 360 gram. Berapa gramkah berat manisan pepaya yang dibeli Sophia? Nah, kita lihat tuh. Sophia membeli manisan pepaya seberat 2 kilogram 360 gram. Berapa gramkah berat manisan pepaya yang dibeli Sophia? Jadi berapa gram? 2.360. Iya, 2.360 gram. Pinter. Hebat. Sekarang nomor 3. Goni baca nomor 3. Dinyalakan suaranya. Nah, Goni baca nomor 3. Kita membeli keripik pisang seberat 3.450 gram. Berapa kilogram kah berat keripik pisang yang dibeli Ika? Nah, berat keripiknya adalah 3.450 gram. Dirubah menjadi kilogram. Berarti naik apa turun? Naik. Naik. Kalau naik dari gram ke kilogram, naiknya berapa tangga? Iya, betul Seno. 3 tangga. Nah, artinya ketika naik 3 tangga ketika naik 3 tangga itu berarti menghilangkan 0, dan ketika ada angka itu akan menambahkan koma. Berarti jawabannya adalah berapa? Ada yang bisa jawab? 3 kilo 450 gram. 3 kilogram 450 gram. Berapa? 3 kilo 450 gram. Iya, betul. 3 kilo 450 gram.
3 kilogram 450 gram. Atau 3,445 kilogram. Boleh. Tuh, ya. Sekarang nomor 4. Pak Ade pengen yang baca Abdullah Nur Rahim, baca nomor 4. Nyalain speakernya dulu. Baca. Igor membantu ibunya menjemur nasi. Bisa yang alias nasi aking yang sudah kering dikumpulkan. Igor lalu ditimbang berat nasi aking yang dikumpulkan adalah 2 gram 230 gram. Berapa 230 gram. 200 kilogram. Berapa kilogramkah berat nasi aking yang dikumpulkan Tigor? Nah, berapa berat nasi aking yang dikumpulkan Tigor? Berapa kilogram dari 2.230 gram? Jadi berapa kilogram itu 2 namanya? 230 gram. 2 kilogram 230 gram. Betul. Tulis. 2 kilogram 230 gram. Pinter. Berarti sudah pada paham ya? Gampang ya? Ya. Gampang ya, masih muda ya. Yang penting Pak Adi itu kalian fokus. Kalau fokus dan memahami apa yang disampaikan akan memahami materinya dan membuat kalian lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Sekarang nomor 5. Nomor 5 yang baca Pak Ade pengen baca Zikra. Jono diminta ibu untuk membeli kerupuk udang di warung seberat 2.130 gram. Berapa kilogram berat kerupuk udang yang dibeli Jono? 2.130 gram. Jadi berapa kilogram? 2 kilogram 130 gram. Ya, betul 2 Faris. kilogram 2 kilogram 130 gram. Hebat, sudah pada paham nih, keren. Baik, selanjutnya di halaman 103. Dilihat 103, kegiatan 2 menghubungkan garis. Itu ada 5 soal yang kalian harus hubungkan garisnya sesuai. Sekarang lihat, yang pertama ada 5.450 gram. Itu menjadi garis yang mana? Coba digariskan. 5.450 gram digariskan ke mana? Coba. 5 kilo 450 gram. Iya, ke 5 kilogram 450 gram. Betul, tulis. Digaris ya. Ya udah. Ya. Kalau udah angkat jempolnya. Hebat. Sekarang nomor 2. 2.820 gram. Itu digaris ke angka yang mana? 2 kilogram 820. Ya, betul. 2 kilogram 820 gram. Hebat. Sekarang nomor 3-nya. 5 kilogram 750 gram. Itu digariskan ke arah mana? 750 gram. 5.750 gram. Ya, ke 5.750 gram ya nomor 3. Kio sudah Kio? Kalau udah angkat jempolnya. Nah, sekarang nomor 4. Coba nomor 4 ke garis yang mana? 3 kilogram 230 gram. Iya, betul. Ke yang paling atas ya. Ya. Baik, selanjutnya yang nomor 5. 4 kilogram 410 gram digaris ke mana? 4.410 gram. Ya, betul.
Nah, baik. Tuh, ya. Sudah pada paham ya, berarti ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Baik, kalau nggak ada, kita buka halaman 111. Halaman 111. Yang gambar baju tuh, pembelajaran 5. Ya, lihat. Ya, apa ada yang nanya? Halaman 111. Sudah dibuka? Baik, kalau sudah. Gazi, baca gazi. Yang es kering gazi. Sampai rasa pisang. Yang halaman 111 dibaca sampai rasa pisang. Baca. Rasa pisang. Dibaca dari Nisa dan Sofia. Silakan. Nisa dan Sofia bermain di halaman rumah karena keasikan bermain tidak terasa hari sudah semakin siang. Sofia mengajak Nisa membeli es krim. Mereka pergi ke warung untuk membeli es krim. Nisa memilih es krim coklat. Sofia memilih es krim rasa pisang. Nah, terus dilanjutkan oleh Seno, baca Seno. Dari karena ingin sampai di dalam kantong. Nyalain speakernya Seno. Ingin menikmati es krim di rumah, Nisa meminta kepada penjaga warung agar es krimnya dibungkus. Penjaga warung memberikan es krim untuk menjaga agar es krim tidak meleleh di dalam kantong. Ya, selanjutnya dibaca oleh Sakif. Sakif baca dari mengapa sampai habis. Diberikan es krim kering, Pak, tanya Sofia. Hanya sebagai pendingin untuk menjaga agar es krim tetap. Nah, jawab panjang warung. Oh, begitu, kata Nisa. Kemudian mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka menikmati es krim yang mereka beli. Nisa melihat es krim kering lama-kelamaan mengecil dan habis. Ya. Selanjutnya di halaman 112-nya dilanjutin baca oleh Kio. Kio baca halaman 112 Kio. Sampai meleleh. Nyalakan speakernya Kio. Baca silakan Kio. Mengapa bisa menghilang ya? Tanya Nisa. Yuk kita tanya ke Bang Salman, ajak Safia. Es kering adalah zat karbon dioksida disebut CO2 yang dibekukan atau menghilang menjadi udara, sedangkan es batu akan mencair jika terkena panas. Es kering lebih dingin. Ya, Kio mana? Kionya menghilang. Kionya menghilang. Oke, pada lanjutin ya. Sedangkan es batu akan mencair jika terkena panas. Es kering lebih dingin dibandingkan dengan es batu. Es kering banyak digunakan untuk mendinginkan es krim agar tidak mudah meleleh. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut menyublim. Ya, salah satunya adalah perubahan es kering menjadi gas. Itu.
Adakah contoh lainnya di kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat yuk. Jawaban nomor 1. Siapakah yang bermain di halaman? Tadi yang bermain di halaman siapa aja? Sofia. Ya, tulis. Ya, ditulis. Ika dan Sofia. Halaman berapa, Pak? Halaman 112 yang nomor 1 atas tuh. Ya. Nah, nomor 2, apa yang dibeli Sofia dan Nisa? Es krim. Ya, betul. Es krim. Es krim. Siapa yang mau bagi-bagi es krim ke adik? Oh, nggak ada ya? Kirain ada. Mahal, Pak. Oh, mahal. Lanjut. Udah belum nomor 2? Nah, Kio udah nomor 1, nomor 2. Kio udah. Udah. Sekarang nomor 3. Di manakah mereka membeli es krim? Warung. Ya, warung. Tulis. Ya. Nomor 4. Mengapa es krim yang dibeli mereka perlu diberikan es krim dalam kemasannya? Agar es krim tidak meleleh. Agar tidak meleleh. Iya, agar es krim tidak cepat meleleh. Agar es krim tidak cepat meleleh. Nah, coba. Sudah. Nomor 5, apakah es krim itu apa? Zat karbon dioksida yang dibekukan. Iya, betul. Zat karbon dioksida yang dibekukan. Ada di halaman 112. Gazi diisi belum, Gazi? Gas karbon dioksida yang Nomor 4 itu agar es krim tidak mudah meleleh. Nomor 5 apa, Pak? Nomor 5-nya ada di atas tuh. Perhatikan ya. Dengarkan. Es kering adalah zat karbon dioksida. Es kering adalah zat karbon dioksida yang dibekukan. Es kering adalah zat karbon dioksida yang dibekukan. Ya. Nah, baik, kalau sudah kita lanjut yuk. Kita lanjut. Nomor 5 tadi apa? Itu ada es kering adalah tulis. Es kering adalah zat karbon dioksida yang dibekukan. Zat karbon dioksida yang dibekukan. Nah, sekarang halaman berapa, Pak? Sekarang halaman 113-nya sebelahnya. Ya, Pak. Ya. Nih, Pak Ade bacakan ya di halaman 113 ya, soalnya ya. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan lemari es, para penjual es krim menggunakan es kering sebagai pendingin es krimnya. Apa biasa tah? Apa? Sampai jam 10. Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10. Ya, yuk. Kita sampai jam 10 perhatikan dulu Pak Ade membaca di halaman 113. Nanti kita jawab bersama-sama. Ya, yuk. Penjual es krim membeli es kering sebanyak 2 kg untuk dimasukkan ke dalam kotak pendingin. Setelah beberapa jam lamanya, berat es krim tersebut menjadi 630 gram. Berapa es kering yang telah berubah menjadi gas? Coba. Tadinya 2 kg. Es keringnya menyusut menjadi 630 gram. Jadi berapa?
Tinggal berapa? 2.630 gram. Yang hilangnya. Jadi ibaratnya yang begini. Nih, ibaratnya begini. Kalian membeli es 2 kg, kemudian didiemin aja selama 2 jam. Ternyata sisanya 630 gram. Berarti yang hilangnya berapa gram? Berarti diapain? Dikurangi. Yaitu berapa dikurangi berapa? Kita rubah dulu yang pertama, yaitu 2 kilogramnya dirubah menjadi gram. 2 kilogram berapa gram? 2000 gram. Ya. Kemudian, nah 2000 gramnya ini dikurangin. Kurangi berapa? 630. Sama dengan berapa gram? 2000 dikurangi 630 gram sama dengan berapa gram? Coba dihitung. 370. Kurang tepat. Siapa lagi? 2000 dikurangi 630 sama dengan, yang bisa angkat tangannya dulu baru bisa nanti Pak Ade tunjuk jawab. Nah, itu betul, Fes sudah jawab. Sama dengan 1370 gram. Ya, Fes sudah jawab betul, Fes. Tuh. Yang dijawab oleh Fes itu betul tuh. 1370 gram. Jadi, yang menyusutnya adalah 1370 gram. Ya. Ada yang hilang. Oh, Berapa, Pak? Berapa? 1370 gram. Yang ini yang enggak, yang menghilang siapa ini? Gak kedengeran apa, Pak? 1370 gram. 1370 gram. Ya. Ada 2 orang yang live nih. Siapa nih? Live nih. Gazi yang enggak ada ya, Gazi sama siapa? Pak Adib. Adib baru aktif lagi nih. Oh, Gazi ada. Siapa yang keluar nih? Ya. Baik. Ini siapa sih yang impostor tuh? Pak Ade ini. Pak Ade hilangin nih, keluarin nih. Kalau nggak dikeluarin mukanya. Hasan ya? Hasan, kameranya keluarkan. Kemudian, Pak, itu mah game. namanya ganti. Pakai nama sendiri. Jangan nama-nama begitu. Ya. Kalau yang main-mainan nanti Pak Ade itu ya. Pak Ade live nantinya. Sekarang yang di bawahnya. Yuk. Ya. Sekarang yang bawahnya. Pak Ade singkat ya bacaannya ya. Yang di bawah itu adalah ibu itu membeli kapur barus seberat 1 kilogram 230 gram. Ya, 1 kilogram 230 gram. Kemudian kapur barusnya tidak bertahan lama. Nah. Kemudian kamper itunya habis, perlahan-lahan habis. Nah, yang 1 kilogram 230 gram itu habis. Kemudian ibu membeli lagi sebanyak 760 gram. Jadi tambah. Jadi berapa jumlah kamper atau kapur barus yang ibu beli? Tambah Berapa gram? kurang, Pak. Tadinya membelinya 1 kilogram 230 gram. Ya kan? Kemudian beli lagi seberat 760 gram. Beli lagi. Nah, jadi berapa yang dibeli oleh ibu? Pes kurang tepat, Pes. Ibu membeli 1 kilogram 230 gram nih. Kemudian beli lagi 760 gram. Berarti total yang ibu beli berapa gram? 1.990 gram. Ya, betul. Berarti 1 kilogram, yang 1 kilogram 230,
itu dirubah menjadi gram dulu. Ya, sama dengan 1230 gram. Ya kan? Kemudian 1230 gram ini ditambah 760 gram ditambah 760 gram sama dengan 1000 berapa? 1990. Tulis ya. Ya. Nah, Tadi ada yang bilang ditulis ya, tulis. Nanti kan akan kelihatan ketika 30 menit lagi, Cuk. ya, lagi selesai. Nah, Bentar. jadi kalau udah selesai kalian boleh makan. Ustaz, Apa? tadi berapa? Jawabannya 1990 gram. Yang ditambahnya tuh. Iya, ditambahnya 1230. 1230 ditambah Tambah 760. Apa? Sama dengan 1990 gram. Kif nge-lag. Sudah? Sekarang kalian buka halaman ya. dulu HP-nya nih. Halaman berapa, Pak? Bentar. Halaman berapa? Halaman 98. 98. Halaman 98. 98. Ya. Halaman 98. Ya, halaman 98. Sudah dibuka? Halaman 98. Sudah, Pak. Udah, Pak. 8. Astagfirullah. Sudah. Baik, kalau sudah kita lihat yuk halaman 98. Nah, coba Pak Ade kasih waktu kalian 5 menit membaca di halaman 97-nya, memperbaiki jalan sampai selesai. Oh, dibaca semuanya. Ayo. Halaman 97-nya dibaca. Nge-lag lagi. Yang nge-lag. Bukan nge-lag, data Pak Ade-nya tiba-tiba berhenti karena Berapa, sudah Pak? Halaman berapa? Nggak kedengeran. halaman 98. Kemudian kalian membaca di halaman 97 dibaca. Halaman 97 dibaca dalam hati. Kemudian nanti kalian kerjakan di halaman 98. Sok, silakan dibaca. Nah, ya. Udah. Udah. Oh, kalau sudah kalian dikerjakan di halaman 98-nya. Oh, silakan. Ustaz, halaman berapa? Halaman 97 dibaca dan Pak, kerjakan. HP-nya mati. Man, Ambil dicas. Yang mati ambil dicas. Sena itu. Ya, Seno tadi udah lobet katanya. Dibaca di halaman 97 dan dikerjakan di halaman 98-nya.
Kerjakan halaman 98-nya ya. 98. 97. Ini HP-nya mati gimana, Pak? Ya udah, nanti nunggu on lagi aja, Bu. Oh iya. Makasih ya, Pak ya. Ya. Iya. Ini panas banget. Ya. Kalau sudah agak reda nanti bisa. Oh, sambil dites kah? Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Terima kasih, Pak. Udah. Belajarnya Pak. Dikerjakan di halaman 98-nya sudah. Dah. Semuanya sampai 5 sudah semua, Aksan. Dah. Sekarang yuk dilihat nomor 1. Apa yang dilakukan warga di Kampung Salman? Nomor 1 apa aja? Bekerja bakti memperbaiki jalan. Iya, betul. Bekerja bakti memperbaiki jalan, nomor 1. Gazi ditulis. Nomor 1 jawabannya apa? 98. Ditulis. Ya, ditulis. Kerja bakti memperbaiki jalan, nomor 1. Ya. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 apa jawabannya nomor 2? Siapa jajaka yang berperan dalam kegiatan perbaikan jalan? Salman, kakek, dan warga. Iya, Salman, kakek, dan warga. Semuanya ada di teks tadi ya, bacaannya ya. Salman, kakek, dan warga. Sudah? Nomor 3. Mengapa jalan di Kampung Salman harus diperbaiki? Karena jalannya rusak, Pak. Iya. Kalau nggak rusak ya nggak diperbaiki ya. Iyalah. Hebat. Karena jalannya rusak. Sesuai teks yang di situnya ada kan ya. Hasan kenapa ngantuk, nguap terus? Dah, Zikra juga ikutan nguap tuh. Siapa lagi yang nguap? Oh, Rafa Raditya juga nguap. Siapa lagi yang nguap? Yuk, sekarang nomor jam 12. nomor 4. Jam 12. Nomor 4 jawabannya apa? Nomor 12, Pak. Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan itu? Bangunan dan tenaga. Bagaimana pembagian tugasnya? Ada yang menyumbang bahan bangunan, terus ada yang menyumbang tenaga. Betul. Ada yang menyumbang bahan bangunan dan ada yang menyumbang tenaga. Ada yang menyumbang bahan bangunan dan tenaga. Dah, nomor 5. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Karena warga bekerja bakti. Iya, karena bekerja sama. Ya, karena bekerja sama. Kalau kerjain sendiri cepet nggak atau lama? Lama ya? Pak, lama. Ya, lama. Baik. Pak, kuotanya. Apa? Kuotanya habis. Enggak, Pak. Sampai gunain yang 1 GB sih, Pak. Iya, ya Pak Ade juga tadi itu matian terus tuh gara-gara sudah 1 gigabyte, 1 giga. Pak Ade udah habis 2 giga. Habis Pak Ade udah. Iya. Baik. Nah, alhamdulillah hari ini beberapa pelajaran yang sudah kita bahas. Pertama ada pelajaran bahasa Indonesia sudah kita bahas tadi di pertama mengenai beberapa zat perubahan benda. Kemudian tadi mengenai matematika. Kemudian tadi mengenai yang terakhir itu tentang PKN, yaitu pekerja sama. Nah, untuk SBDP nanti kita tunggu tugasnya apa ya. Ya, nanti kita sekolah kapan, Kak? Masuk sekolahnya belum tahu. Nanti Pak Ade juga menunggu nih. Menunggu kapan kita berangkat sekolah.
Pada juga sudah kangen dengan kalian. Ya. Pak, jangan Apa? pas akhir tahun, Pak. Nah, nanti mungkin kalian akan mempelajari mengenai mewarnai gambar dekoratif. Ya. Nanti kita nunggu tugas tugas SBDP-nya apa. Halaman berapa? 109. 109 nanti diwarnain ya. Halaman 109 nanti diwarnain. Iya. Ya, itu tuh gambar butiran kristal salju ya itu ya. Begitu. Bentuk kristal salju itu seperti itu. Kalau kalian halaman 109 nanti diwarnain. 109. 109 nanti diwarnain ya Gazi, 109 diwarnain Gazi. Gazi jangan nonton TV Gazi. 109 diwarnain. Ya. Tebak-tebakan sih, Pak. Ya, Enak, TV. ya, tebak-tebakan nih. Yang ada gambar rumputnya tuh, Pak. Yang rumputnya ada embun. Iya, yang atasnya yang diwarnain yang atasnya. Itu adalah kristal air ya, kristal air. Kalau diperbesar itu bentuknya begitu. Nanti bisa diperbaiki, diwarnain ya. Nah, Pak Ade ada tebak-tebakan nih. Apa? Yang bisa jawab angkat tangannya. Jangan ngomong dulu tapi suruh ditunjuk. Apa cepetan? Ya. Kan ngeliat. Bel apa yang ada di Eropa? Belajar. Salah. Belgia. Belgia. Iya. Sekolah. Belgia betul tadi ada yang jawab siapa Belgia tuh? Siapa nyari yang jawab Belgia? Lagi nih. Nih. Aku bentuknya kecil. Ya. Aku mempunyai kakinya 4. Aku suka makan biji-bijian. Dan aku imut kayak Pak Ade. Siapa? Siapakah aku? Kelinci, Pak. Kelinci. Glider. Apa? Bukan sugar glider. Siapa lagi apa? Makanya kuaci. Hamster, betul Gazi, hamster. Jawabannya hamster. Iya, imut kayak Pak Ade ya? Hamster mati, Pak. Imut kayak Pak Ade enggak? Aku pelihara sugar glider sama hamster. Oh, sugar glider. Bye. Ya. Hari ini gimana? Belajarnya seneng nggak? Senang. Ya, berarti kan Pak Ade punya peliharaan nggak? Ade punya ayam. Aku ikan. Siapa yang punya peliharaan? Siapa yang di rumahnya punya peliharaan yang unik? Kucing. Aku kucing. Ada yang memelihara cacing di rumah? Enggak, saya pernah, Pak. Tapi mati. Ada yang memelihara semut di rumah? Ada Pak, sering. Semutnya tinggal masuk rumah aja. Kalau kalian memelihara hewan di rumahnya, kalau kalian memelihara hewan di rumahnya, yang harus kalian perhatikan adalah jangan sampai menyakiti hewan lagi itu. Zoom kelas 3 aku mah, sorry benar. Ya, kalau kalian memelihara hewan di rumah, jangan sampai hewan tersebut disakitin ya, karena hewan tersebut adalah ciptaan Allah dan kalian merawatnya itu harus dengan baik ya, jangan sampai menzolimi hewan. Boleh ya. Anda Siapa pada mau tahu yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Angkat tangannya. Baik sendirian di rumah atau di masjid, angkat tangannya. Saya di Yang masjid. bagus, hebat. Ya, lanjutin ya, harus selalu sholat tepat waktu ya. Aku arwana, golden red, sugar, killer, saya Apa sih begadang. Ahsan kenapa Ahsan? Saya begadang. Tidak baik ya, begadang itu tidak baik. Ya, tidak baik ya. Aku ada artinya. Ada yang mau? Ya, semuanya
perhatikan dulu. Semua perhatikan dulu. Semuanya perhatikan dulu. Semuanya, ya. Ada yang ditanyakan mengenai materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Ade? Tidak ada. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, Pak Ade mau nanya. Nih. Ya. Tanya, jawab. Yang angkat tangan yang jawab atau diketik ya yang jawabnya. Yang mau jawab angkat tangan atau diketik. 2150 gram. 2150 gram ditambah 2150 gram ditambah 250 gram sama dengan berapa gram? 2150 gram. 2150 gram. Nah, pada tulis nih. 2.500. Ditambah 200. Oh, berapa gram? 1.500. Oh, jawab soalnya 300. jawabnya diketik. Yang jawab diketik. Yang jawab diketik. Jawabnya diketik. Berapa jawabannya? 2150 gram ditambah 2500 gram. 4.600. Gaji kurang tepat. Ya, Iqbar betul. Iqbar, Sakif betul. 2400 gram. Rafa kelebihan Rafa. Rafa kekarehan. Arfan betul. Apa lagi ya betul nih. Baik ya. Berarti rata-rata kalian sudah memahami mengenai ini. Ya. Kalau begitu Pak Ade matiin semua nih mic-nya nih kalau nggak mau diam nih. Ribut aja nih. Pak Ade matiin mic-nya nih. Tuh, Ade matiin mic-nya nih. Tuh. Pada matikan mic-nya kan. Nah, sekarang perhatikan dulu. Ya. Ini menyusut tinggal 21. Yuk, Faiz sama Ahsan keluar dulu yuk, masuk dulu. Kita foto bersama. Kita foto dulu sebelum selesai. Faiz sama Ahsan nyalakan kameranya. Ahsan, Faiz, kita foto bersama. Kalian gaya action. Action ya. Siap. Udah. Kalau Faiz, nah, Faiz kameranya nyalakan. Kita foto dulu. Ahsan juga yuk. Siap yuk. Kita foto sebelum kita selesaikan. Gazi, kamera madep sini. Kita foto dulu. Siap. 1, senyum ya. 1, 2, 3. Udah, oke. Pak Ade share di grup nih. Nah. Astaga. Oke. Share dulu di grup, nanti dikirim ke orang tua murid. Nah. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak soleh-soleh semuanya kelas 3B yang sudah ikut bergabung. Ya, baik yang tadi sudah keluar juga tidak apa-apa, nanti pada tetap di absen masuk ya hari ini. Jangan lupa tugas amalan hariannya dikerjakan ya. Sholat 5 waktu, sholat duha, terus kemudian tahsin. Ya, jangan lupa. Yang tahsin sama Pak Ade jangan lupa hari ini kirim tahsinnya. Ya, yang sama Pak Eko juga jangan lupa tahsinnya, yang rajin ya. Karena, ya, rajin yang rajin. Nanti setelah ini jangan lupa makan, yang belum sarapan makan, yang belum sholat duha. Ya. Terima kasih kepada adik-adik anak-anak semua. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ya, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Yuk. Dadah. Ya, sampai bertemu di pekan depan ya. Yang belum ngambil rapot hari ini ditunggu. Ya, yang belum ngambil rapot dari ini tunggu jam 10. Ya, sini ya. Yang belum ngambil ke sekolah. Ya. Yang belum ke sekolah ya. Arfan belum. Kemudian Gazi juga belum. Nanti ke sekolah. Oke, dadah. Assalamualaikum. Apa deh? Dah. Dadah Mama Hasan.